Pandai-pandai. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara terpaksa juga nih. Kenapa terpaksa? Di Indonesia kerja, lapangan kerja nggak ada, PHK yang banyak. Ya, ada di medsos tawaran-tawaran kerja yang diiming-iming kerja sekian-sekian gajinya, 15 juta, 35 juta, 20 juta minimal. Ternyata dijual. Orang bodoh-bodoh baru kenal-kenal ini ya nggak tahu apa-apa, ya mau aja dia diarahkannya. Ada operator yang tukang arahkan, nanti kamu begini. Nah, berkumpul di sini dulu, nanti berangkat 2-3 orang dulu. Ternyata dijual. Hati-hati ente sekarang ya. Sekarang banyak kejadian. Oke, wa nifaqul i'tiqad mazkur fil Quran. Telah disebutkan di dalam Quran. I'tiqad apa tadi? Hatinya sendiri nih. Ya, kalau nifaq amali itu bukan dari hati asalnya, dari perbuatan aja, dari luar. Ya, tapi kalau i'tiqad keyakinannya kali yang begitu. Asli hatinya seperti itu. Kufur, syirik, itu hatinya begitu. Disebutkan dalam Quran fi ghairi maudhu'. Tidak cuman satu tempat, fi ghairi maudhu'in. Tidak satu tapi banyak tentang nifaq ini disebutkan dalam Quran. Aujaba lahum ta'ala bi darki asfali minan nar. Aujaba, Allah wajibkan, wajib bagi mereka oleh Allah untuk menempati tempat yang paling rendah di neraka. Ini tahu itu apa yang wajib bagi orang munafik oleh Allah? Wajib ditempatkan di tempat yang paling rendah. Surah apa itu? Coba kita tengok surah Nisa. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nari. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tempat, ayat berapa dia? Surah Nisa ayat Muzabzabin. Dah nampak? Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik. Kalau bisa tuh takut kepada Allah tentang ancaman ini. Nabi tidaklah membaca satu ayat tentang neraka kecuali dia berlindung. A'udzubillahi minan nari, na'udzubillahi minan nar. Itu katanya. Begitu orang berakal itu, orang akil. Kalau ada ayat ancaman, dia takut, berarti hatinya hidup. Ada ayat ancaman, tapi dia biasa-biasa aja, seolah-olah percaya enggak antara iya dan enggak. Ini orang hatinya mati. Kalau enggak mati sakit. Hati berapa banyaknya? Hati itu 3 macam. Hati yang salim, hati yang marad, hati yang mati. Hati yang mati ini yang bahaya. Tidak takut kepada ancaman Allah, tidak takut peringatan Allah, neraka Allah, tidak takut dia. Seolah-olah dia, untuk tengok aja manusia, kalau diingatkan kepada Allah dia tidak takut, itu mati hatinya. Hampir-hampir mati bisa juga. Jadi berlindung dari Allah dari hati yang mati, hati yang berpenyakit, dan minta kepada Allah hati yang salim. Hati yang salim, hati yang dipergunakan ketika menghadap Allah. Menghadap Allah itu tidak bermanfaat harta yang banyak, anak yang banyak. Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Yauma la yanfa'ul mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ini qalbin salim.
pada hari kiamat kelak tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak, yang hebat-hebat anaknya di dunia dulu, kerja ini kerja itu, kaya raya, banyak anaknya, harta pun banyak, di akhirat tak ada manfaat, tidak ada manfaat. Illa man atallah, kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Apa qalbin salim doang? Hati yang selamat dari apa? Selamat dari nifaq. Mana ini? Dari syirik, dari kafir. Itu yang ente perlu jaga hatinya. Tidak ada manfaat nanti pada hari akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Surat apa tuh? Surat Ar-Ra'd atau surat Asy-Syu'ara? Apa ya? Nanti ada yang dibaca nih. Ya, mana dari surat wajib aujabalahum ta'ala bidarkil asfal minan nar. Allah wajibkan atas munafik, ini ancaman pertama, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman. Ada juga Al-Nisa ayat 138. Mana? Innal munafiqin 100 berapa itu? 53. Mana? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari. Antum kok sudah hafal Nisa? Habis semua kan? Nah, sudah apa itu? Berapa itu? Muzabzabin. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu dia katanya merasa menipu Allah, padahal dia yang tertipu. Sebenarnya yang tertipu itu dirinya. Dia merasa menipu Allah. Allah, aku tipu nih, aku pura-pura Islam ini. Padahal dia sebenarnya yang tertipu. Allah kenapa ditipu? Allah tahu kok apa yang wallahu alimun bidati sudur. Nah, itu innal munafiqina khada'a itu artinya nipu. Yukhadi'un, mereka itu menipu Allah. Allah yang ditipunya. Katanya perasaannya dia menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal yang ditipu itu mereka sendiri yang dia tipu. Diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah. Apa lanjutannya? Kalau betul teman-teman hafal. Nah, idza qamu ila shalah, qamu asih sama pen tuh ya. Betul? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau antum ada sifat kusala, apa kusala? Kaslan. Apa kaslan? Biar antum tahu ciri-ciri diri antum, agar mawas diri itu. Ayat 141, 42. Hati-hati ente ngaji juga kata orang. Datang juga miabol kemari. Setiap seminggu 3 kali, tapi nggak ada hasil apa-apa. Kalau ada orang begini, dia katanya menipu Allah, padahal yang ditipu itu kemudian dia sholat. Sholatnya bagaimana keadaan orang munafik ini? Orang yang menampakkan zahir-zahir aja Islamnya, tapi hatinya sebenarnya nantang. Hatinya nggak suka.
dengan apa yang ada padanya ini, dengan pelajaran Islam, pelajaran Quran, Sunnah, hatinya nggak suka dia. Ini kalau ada seperti ini munafik ini. Nih terjangkit hatinya hati nifak. Ini ada ayat ini. Dia menipu Allah, padahal dia yang tertipu. Kalau sholat, kalau mereka mau pergi sholat ke masjid sana, sholat jamaah, sholat dia dalam keadaan malas. Ngeri kan? Ini ciri-ciri munafik nih. Banyak sekali ciri munafik. Apabila ngomong dusta, apabila berjanji mungkir, ya mungkir atau mengingkar, nyangkal. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat dia. Ini ciri munafik. Kalau dia qamu ila shalah, qamu kusala. Apa kusala? Tengok baca tuh 142. An-Nisa yang kedua 142. Kaslan itu artinya malas. Kusala sifat malas. Ya, sholatnya malas. Kusala dalam bentuk manas nih ya. Kaslanu itu bentuk muzakkar, kusala bentuk manas karena sholatnya malas. Sholat malas dia. Apabila dia mendirikan sholat, hendak sholat dia, tapi sholatnya terpaksa, malas-malasan aja. Yura'unan nasa. Ini surah Al-Maun ada kan? Alladzina hum yura'un. Di sini yura'unan nasa, mereka memperlihatkan amalannya agar ditengok orang dia itu muslim. Muslim buktinya dia sholat itu. Hanya sekedar dapat nama itu aja, biar dikatakan dia muslim, beragama Islam, muslim yang taat, sholatnya cukup. Nah, itu aja. Tujuannya itu memperlihatkan sholat kepada manusia itu biar dikatakan dia orang yang sholat, orang yang muslimnya muslim yang taat. Sebenarnya hatinya nggak suka dengan ajaran Islam, ajaran Allah nggak suka dia. Apa nih sholat, sebentar sholat, zuhur sholat pula nanti, sudah subuh sholat, nanti zuhur sholat lagi, asar sholat pula lagi, berjamaah pula lagi. Nah itu yang dia pikir, karena cinta dunia mungkin itu, mengharapkan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Apa bal tu? Bahkan manusia ini lebih memilih akan hidup di dunia, kemewahan dunia. Itu yang banyak manusia ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah, padahal akhirat khairun wa abqa. Akhirat itu adalah yang tak bisa ternilai harganya dan kekal abadi tinggal hidup di akhirat. Kok malah dunia yang sebentar ini, yang sekecil, yang secuil, sebentar pula lagi cuma tidak pula bisa bebas. Kalau bebas sedikit, kambuh nanti aurat asam urat. Kambuh darahnya, darah tingginya kambuh, ginjalnya kena. Kalau dia hantam makanan, kenyang-kenyang nanti berlemak-lemak, nggak bisa. Itulah sedikitnya dunia ini. Bentuknya mau kita makan semua, kayak bulan Ramadan mau berbuka, mau kita makan semua. Ternyata 2 piring aja sudah KO. Paham ya? Sifat munafik apabila dia mendirikan sholat, sholatnya malas. Dia hanya memperlihatkan, hanya menviralkan agar viral saja. Yura'unan nas, mereka ingin viral. Ya, bahasa sekarang viral ya. Agar viral dia muslim taat. Viralkan ini, dia adalah muslim yang
bagus keislamannya, sholat itu. Cuman wala yadhkurunallah, orang munafik ini tidaklah mengingat Allah, mereka tidak pernah ingat Allah kecuali di saat-saat ketika waktu-waktu tertentu aja, sedikit. Wala yadhkurunallah illa qalila. Apa qalila itu? Qalil kasir, jawab apanya? Jawab lawan antonimnya kasirun. Nah, qalil itu sedikit hanya mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak pernah kecuali ada beberapa saat saja, sedikit. Ini sifat munafik ini. Banyak sifat munafik. Jadi makanya karena dia menipu, sifatnya menipu kaum muslimin, menipu Nabi, sebenarnya dia menipu dirinya. Jadi Allah sangat murka kepadanya, diwajibkan dia untuk menempati api yang paling apa? Yang paling rendah, tingkatkan yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari. Walan, apa lanjutannya? 145. Minan nar, orang-orang munafik ditempatkan di tempat yang paling bawah daripada kerak api neraka. Terus lanjutnya apa? Berarti ente bukan hafiz ini. Pernah hafal. Ya. Sekarang lupa. Bisa lanjutkan? Ya, jangan pernah hafiz. Antum nggak ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi ente? Kalau Ami nggak hafal mungkin karena pikiran banyak, anak banyak, tanggungan banyak, kewajiban harus banyak, mengajar ini, bekerja ini itu, ya. Mesin cuci nggak ada, cuci sendiri misalnya kan. Habis itu capek pula lagi. Jadi nggak sempat, hilang hafalan lagi. Kalau ente makan dikasih, jajan dikasih, tanggungan nggak ada. Mumpung ente masih banyak kesempatan untuk hafal, jangan disia-siakan. Itu namanya kufur. Kufur nikmat. Lawan kufurnya syukur. Apa itu syukur? Mempergunakan nikmat. Itu punya nikmat. Nikmat apa? Nikmat bebas dari tanggungan. Bahkan ditanggung malah cuma. Anak ini kan ditanggung ini. Kalau jadi orang tua nggak bisa lagi. Antara anak sekolah lah kayak si Umi. Masakannya lah, mencuci baju pakaiannya lah, mengurusnya lah, semuanya. Banyak kerjanya. Waktu gadis belum punya anak dia nggak ada kerja, paling belajar. Makanya bisa jadi sarjana ya. Tapi kalau sudah umur sekian, banyak tanggungannya. Tanggung jawab kepada suaminya, melayani suami seluruhnya, melayani anak, ya, bekerja ini dan itu. Antum sebagai anaknya, dia punya harapan besar sama antum. Siapa yang lagi diharapkan kalau bukan anak? Tak mungkin anak orang lain, anak adik, anak abang, anak siapa lagi? Anak saudara, anak ipar, anak sendirilah. Bagaimana antum membalas nikmat yang diberikan oleh orang tua? Berupa ya dikasihnya fasilitas, dicarikannya guru. Antum syukuri ada guru. Guru itu tidak banyak, cuman kalaupun banyak, manhajnya pula lagi dulu nanti. Entah sama manhajnya sesuai tidak dengan kita yang pernah kita pelajari. Kan ada pertimbangan-pertimbangan. Dah asal comot aja ini guru dah. Mau diajarnya bid'ah lah, mau syirik diajarkannya, mau kurafat, mau tahayul. Yang penting dia ada belajar. Nah, kalau kayak gitu salah dia. Kalau ada orang seperti itu berarti menyalahi Ibnu Sirin. Ibnu Sirin katanya apa? Al-ilmu huwa dinun. Ilmu itulah agama.
falyanzur, engkau perhatikan an man ta'khuzu dinakum, dari mana sumber ilmu yang kamu ambil. Karena nanti ditanya, ilmu itu darah daging, nanti di akhirat ditanya oleh Allah, ilmumu kemana kamu amalkan? Ilmumu ilmu apa ini sekarang? Ilmu bid'ah atau ilmu sunnah? Ilmu berasal dari Allah atau dari Nabi atau dari setan? Nah, ilmu dari setan ada juga, ilmu yang gak bermanfaat, ilmu sihir. Udah mandi belum? Ya, sampai situ dulu ya. Nanti nifaq amali dulu. Ja'a fi qouli ta'ala arba'un man kunna fiha. Ini nifaq amali nih, arba'un min kunna fihi nifaqan khalisan. Ada 4 macam yang kalau ada padanya dia adalah nifaq yang khalis, khusus. Ya, man kana fihi khaslan minhun kanat fihi khaslatun minan nifaq. Kalau dia memiliki salah satu dari 4 ini berarti dia punya sifat munafik. Sampai dia meninggalkan yang 4 ini. Iza hadasa kadaba, wa iza ahada qadar, wa iza khasama fajar, wa iza tumina khan. Wa qaulu ta'ala ayatul munafiqin salas. Iza hadasa kadaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ayat tanda-tanda munafik kafir amali ini, munafik muamali adalah 3. Bila bicara bohong, bila berjanji mungkir, bila dipercaya khianat. Ya, sampai situ dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.